Ahok benar, Anies bukan pemimpin santun, tapi bangsat. Penulis Niha Alif. Banjir besar yang menggenangi kota Jakarta hari ini tak lepas dari kezoliman Anies sejak 2017 silam. Dengan mengedepankan ego pribadi, ia menolak program kerja para pendahulunya. Aturan normalisasi sungai dibuang secara natural alias dibiarkan secara alami. Dana penanggulangan banjir 850 M disunat menjadi 350 M. Selebihnya justru berdasarkan tarif Formula E yang tak ada peningkatannya dengan kemaslahatan rakyat Jakarta. Kini tak hanya Jakarta 58 yang masih waras yang harus diatur ulah Anies. Semua warga yang tidak ikut memilihnya juga kena imbas banjir tak berkesudahan. Hanya ada dua fraksi di DPRD yang masih bersuara, yakni PDIP dan PSI. Selebihnya seperti Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS dan lain-lain seperti hilang di telan bumi. KPK dan BPK selalu mandul jika berhadapan dengan Tuan Anies. Tapi OTT KPK justru bisa menyasar daerah pedalaman. Harapan terakhir adalah Kemendagri agar tak hanya mengkoreksi mata uang saja, tapi juga mata anggaran seperti yang disampaikan Rudi Eskamri. Jangan berharap banyak pendukung Anies akan berubah haluan, terutama yang mungkin kecipratan proyek media sosial. Bukannya prihatin dengan nasib saudara sendiri, mereka justru membabi buta melawan Anies. Ironisnya, lagi-lagi agama dibuat tameng untuk menutup bobrok Anies. Seperti yang diutarakan akun Hilmi Firdausi di Twitternya. Masya Allah, pesan tauhid disampaikan dengan bahasa yang santun oleh seorang pemimpin yang rendah hati. Barakallahu fikum Pak Anies Baswedan dan seluruh jajaran. Begitu cuit @hilmi28 sambil melakukan berita dari Detik. Dilansir dari detik.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta saat ini telah 100% surut. Alhamdulillah atas izin Allah pada hari Minggu satu hari kemarin, kemudian 99,9% surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak banjir. Kemudian hari Senin dini hari jam 3 waktu Indonesia Barat pagi tadi dipastikan bahwa 100% sudah surut. Begitu kata Anies saat apel di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin 22 Februari 2021. Anies menerangkan saat ini roda perekonomian dan pemerintahan telah berjalan normal kembali. Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan akibat curah hujan ekstrim. Pada hari Sabtu yang lalu, begitu kata Anies. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Lain klaim Anies juga fakta di lapangan. Nyatanya hingga hari ini semua pemberitaan masih fokus dengan banjir di Jakarta. Bahkan daerah yang tak pernah kebanjiran pun kini ikut merasakan dampaknya. Banyak foto mobil-mobil baru hanyut terbawa arus banjir. Seperti diberitakan detik.com, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengklaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir di Jakarta dalam kurun 1 hari. Gembong menyebut Anies hanya mendengar laporan dari anak buah saja. Ya, mungkin Pak Anies hanya mendengar laporan dari anak buahnya saja. Begitu kata Gembong kepada wartawan pada Minggu 21 Februari 2021. Menurut penilaian Gembong, seharusnya Anies melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Di lapangan, kata dia, hingga hari ketiga masih ada wilayah DKI banjirnya belum surut. Pemprov DKI gagal melakukan pencegahan antisipasi banjir tahun ini. Sebab, kata dia, banjir kali ini sampai menimbulkan korban jiwa. Akhirnya, kita ingat beberapa ucapan Ahok saat dirinya diserang isu penistaan agama dulu. Bahwa jangan sampai ambisi menjadi gubernur menjadikan rakyat sebagai korban. Tak cukup beberapa jenazah yang dimandikan dan tak disolati, kini dengan pendukungnya sendiri pun ikut dizolimi setelah berubah. Benar kata Ahok, Anies penerus pemimpin santun.
Justru pemotongan anggaran banjir yang entah kemana rimbanya tepat dijuluki pemimpin bangsat. Seperti dikutip dari merdeka.com, salah satu kata bijak dari Ahok yang melegenda adalah, "Bagi saya definisi santun adalah berjuang mewujudkan keadilan sosial buat rakyat, tidak meminta uang rakyat. Itu namanya santun. Kalau cuma ngomong doang yang santun, tapi itu namanya bangsat." Semoga kepemimpinan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa menjual agama untuk berpolitik adalah perbuatan terkutuk. Tak hanya merendahkan Tuhan Yang Maha Esa, kezaliman pada alam dan manusia menjadi bencana adalah akibat dari kesantunan fana. Tak hanya manusia yang bisa menipu, bahkan setan pun bisa memasukkan orang alim dengan tujuan menyesatkan manusia.